Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Tuhan tempat perlindungan dan pertolongan kita. Sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata Kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata Kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Ku mau setia sampai akhir hidupku. Demikian hidup kami menyaksikan kasih setia Tuhan nyata. Oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan, ajar kami berpaut hanya kepada Tuhan.
dan tidak takut untuk berseru kepadamu, karena Engkau Allah yang setia, menolong, menyertai kehidupan umat-Mu. Berfirman Bapa, kami rindu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan kita. 2 Tawarikh pasal 20 ayat 1 sampai yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Setelah itu, Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang Laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hasezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyuruhkan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaat Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru. Dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel, dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu itu, untuk selama-lamanya. Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu. Kata mereka, bila suatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah, Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini, ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu." Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka, dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, "Camkanlah, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang berperang melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu." Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan, Allah Israel, dengan suara yang sangat nyaring.
Keesokan harinya, pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil." Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memusnahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah mereka semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan. Dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu Lembah Pujian hingga sekarang. Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan mereka, kembali ke Yerusalem dengan sukacita, karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus dan kecapi dan nafiri, lalu menuju rumah Tuhan. Ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Dan kerajaan Yosafat amanlah karena Allahnya mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Amin. Bapak Ibu, semua orang pernah mengalami yang namanya takut. Bahkan begitu takutnya karena begitu berat masalah yang mendera atau yang mengancam, seseorang bisa mengalami yang namanya kesesakan. Yosafat menjadi takut dan mengalami kesesakan saat menerima pemberitahuan bahwa suatu laskar yang sangat besar datang hendak bersiap untuk menyerang kerajaannya. 3 pasukan besar dari Bani Moab, Bani Amon, dan juga orang-orang Meunim. Jadi 3 kerajaan bersatu ingin memerangi Yehuda. Yosafat sebagai raja Yehuda tentulah mengalami ketakutan, bahkan menyesakkan hatinya. Hari ini kita belajar bagaimana Yosafat menang atas ketakutannya dan mengatasi kesesakan hatinya. Yang pertama, Bapak Ibu, Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyuruhkan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa dan berdoa. Berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Dan benar, mereka dari semua penjuru kota Yehuda mencari Tuhan. Bapak Ibu, apapun ketakutan kita, masalah yang sedang mendera, pergumulan hidup, hal-hal yang membuat kesesakan di hati kita, langkah pertama untuk mengatasi itu semua adalah mencari Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan, berseru kepadanya, berdoa minta pertolongan, bila perlu disertai berpuasa, maklumkan diri.
Sebagai hamba Tuhan, saya katakan Tuhan akan mendengar seru doa umatnya yang dengan tulus hati berserah bersandar hanya kepada Tuhan. Dan ia akan berfirman, memberi petunjuk dan pertolongan. Seperti yang dialami oleh kerajaan Yehuda bersama rajanya Yosafat. Sementara seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, berseru, berdoa, berpuasa, memohon pertolongan. Tuhan gerakkan Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat. Dan bernubuat menyampaikan firman Tuhan. Katanya, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, jangan kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang berperang melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiam di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Jangan kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, langkah kedua mengatasi ketakutan dan kesesakan hidup kita, selain mencari Tuhan, berseru kepadanya, adalah mendengar kebenaran firman-Nya dan melakukannya. Dalam doa, pergumulan, puasa kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menunjukkan jalannya kepada kita. Melalui hamba-hambanya, melalui firman yang kita baca renungkan, tangkap pesan Tuhan dan lakukan. Seperti Yosafat dan Yehuda yang dipimpinnya, diperintahkan untuk maju dengan tidak takut, karena Tuhan yang akan berperang bagi mereka. Mereka diperintahkan untuk maju berperang dengan menempatkan para pemuji di depan pasukan. Dan pada tempat yang telah ditentukan Tuhan, mereka harus berseru, memuji nama Tuhan bersorak-sorai. Kelihatannya perintah ini tidak masuk akal. Tetapi apa yang terjadi saat mereka taat melakukannya? Tuhan berperang bagi mereka. Tuhan mengacaukan pasukan Bani Moab dan Bani Amon ketika bertemu dengan pasukan orang-orang Meuni. Mereka saling serang dan saling membunuh sehingga semuanya binasa. Saat Yosafat dan pasukannya Yehuda sampai ke tempat itu, mereka menjumpai pasukan Moab, Bani Amon, dan orang Meuni sudah binasa. Yosafat dan orang-orang Yehuda menjarahi mereka, pulang dengan kemenangan dan sukacita. Bagian ketiga dari perikop ini tidak boleh kita lupakan. Setelah mengalami kemenangan, naikkan pujian syukur. Yosafat dan pasukannya menaikkan pujian syukur di lembah pujian. Ini yang tidak boleh kita lupakan. Setiap kita mengalami pertolongan daripada Tuhan, naikkan syukurmu. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Kita sebagai umat Tuhan tidak luput dari rasa takut karena pergumulan, karena penderitaan, karena tantangan hidup. Dan kadang-kadang semua itu menyesakkan hati kita. Tetapi sebagai umat Tuhan kita diajar untuk datang mencari Tuhan, berseru kepadanya. Dan saat Tuhan berfirman melalui hambanya, melalui firman yang kita renungkan, taati, lakukan, maka Tuhan akan memberi kemenangan. Dan saat Tuhan telah memberi pertolongan, jangan lupa bersyukur. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh kasih dan rahmat-Mu. Pagi hari ini Engkau berfirman, meneguhkan iman percaya kami. Kami tahu Tuhan, sebagai umat Tuhan sekalipun, yang masih ada di dunia ini tidak lepas dari namanya pergumulan,
tantangan hidup yang kadang-kadang menakutkan kami, menyesakkan hati kami. Tapi firman-Mu hari ini meneguhkan kami, karena Engkau adalah Allah yang setia dengan janji-Mu. Engkau selalu ada bagi umat-Mu yang berseru, memohon pertolongan kepadamu. Dan bila kami mengalami segala pertolongan Tuhan, ajar kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, buat kebenaran firman-Mu yang meneguhkan, untuk kami menjalani hidup kami sepanjang hari ini, berjalan bersama dengan Tuhan. Apapun pergumulan umat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang lemah, Tuhan kuatkan. Terus tuntun bimbing kami oleh kebenaran firman-Mu yang memerdekakan, yang menghidupkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.